Pernah nggak sih kalian lihat harga HP baru, terus mikir, wow, kok sekarang mahal banget ya? Dulu kayaknya dengan uang beberapa juta, udah bisa dapat HP yang oke banget. Tapi sekarang, harga HP flagship bisa setara harga motor. Apa sih yang sebenarnya bikin harga HP terus meroket? Yuk, kita bongkar bareng-bareng alasannya. Ini bukan cuma perasaan kalian aja kok. Harga HP emang beneran naik. Dulu, kita bisa dapetin HP canggih di angka 7-8 jutaan. Sekarang, angka 15 juta, 20 juta, bahkan lebih, udah jadi hal yang biasa buat HP kelas atas. Nah, ada beberapa faktor utama yang jadi biang keladinya. Pertama, dan ini yang paling signifikan, adalah biaya riset dan pengembangan, atau yang biasa kita sebut R&D. Coba deh perhatiin, setiap tahun ada aja inovasi baru, layar yang bisa dilipat, kamera yang bisa zoom puluhan kali lipat, kayak teleskop, sampai chip prosesor yang makin kecil tapi makin ngebut. Semua teknologi ini nggak muncul gitu aja dari langit. Ada ribuan insinyur, desainer, dan peneliti yang kerja keras di belakangnya. Prosesnya makan waktu bertahun-tahun dan biaya miliaran dolar. Biaya riset super mahal inilah yang kemudian dibebankan ke harga jual setiap unit HP yang kita beli. Jadi, saat kita bayar mahal, sebagian uang kita itu sebenarnya buat ngebiayain inovasi selanjutnya. Kedua, komponen yang dipakai makin canggih dan mahal. Layar OLED dengan refresh rate tinggi, sensor kamera super besar dari Sony atau Samsung, chip terbaru dari Qualcomm atau MediaTek, juga RAM dan storage yang makin gede dan cepat. Semua komponen ini punya harga, apalagi kalau ada kelangkaan komponen. Misalnya krisis chip global yang pernah terjadi, harganya bisa langsung melambung tinggi. Produsen HP harus bersaing buat dapetin pasokan komponen terbaik. Dan ini jelas menaikkan biaya produksi mereka. Ketiga, jangan lupakan inflasi dan nilai tukar mata uang. Harga bahan baku, biaya tenaga kerja, dan ongkos logistik terus naik dari tahun ke tahun. Ini adalah hukum ekonomi dasar. Selain itu, karena sebagian besar HP dan komponennya diproduksi di luar negeri, nilai tukar rupiah terhadap dolar juga sangat berpengaruh. Kalau rupiah melemah, harga impor komponen jadi lebih mahal. Dan otomatis harga jual HP di Indonesia juga ikut naik. Faktor keempat adalah strategi marketing dan branding. Pernah lihat kan iklan HP baru yang masif di TV, YouTube, atau di billboard gede di jalan? Atau acara launching yang super megah? Semua itu butuh biaya yang nggak sedikit. Merek-merek besar jor-joran beriklan untuk membangun citra premium dan meyakinkan kita bahwa HP mereka adalah yang terbaik. Biaya marketing raksasa ini, ujung-ujungnya, juga dimasukkan ke dalam harga produk yang kita bayar. Kelima, ada pergeseran strategi pasar. Dulu, para produsen berlomba-lomba menawarkan HP murah dengan spek lumayan, perang harga di kelas menengah ke bawah. Tapi sekarang, mereka sadar kalau keuntungan terbesar justru ada di segmen premium atau flagship. Mereka lebih fokus menciptakan produk super premium dengan harga selangit karena margin keuntungannya lebih besar. Mereka menciptakan gengsi. Punya HP flagship terbaru bisa jadi simbol status sosial, dan banyak orang rela bayar mahal untuk itu. Lalu, ada juga faktor ekosistem. Merek seperti Apple atau Samsung nggak cuma jualan HP, mereka jualan ekosistem yang terintegrasi. Mulai dari smartwatch, earphone, laptop, sampai layanan cloud. Sekali kamu masuk ke dalam ekosistem mereka, akan sulit untuk pindah ke merek lain karena semuanya sudah saling terhubung dengan nyaman. Ketergantungan inilah yang membuat mereka bisa lebih leluasa menaikkan harga produk utamanya, yaitu si HP. Terakhir, adalah ekspektasi konsumen itu sendiri. Kita, sebagai pengguna juga makin rewel. Kita mau kamera yang lebih bagus, baterai yang lebih awet, performa gaming yang tanpa lag, dan desain yang lebih mewah. Permintaan akan fitur-fitur canggih ini mendorong produsen untuk terus berinovasi. Dan seperti yang kita bahas di awal, inovasi itu butuh biaya. Jadi, secara tidak langsung, ekspektasi kita yang tinggi juga ikut andil dalam menaikkan harga HP. Jadi, kesimpulannya gimana? Apakah harga HP akan terus naik? Kemungkinan besar, iya. Terutama untuk segmen flagship. Kombinasi dari biaya riset yang mahal, komponen canggih, inflasi, strategi marketing, dan ekspektasi konsumen menciptakan badai sempurna yang membuat harga terus meroket. Tapi, jangan khawatir, bukan berarti kita nggak bisa punya HP bagus tanpa harus jual ginjal. Masih banyak kok pilihan HP di kelas menengah yang sekarang fiturnya udah canggih banget. Bahkan kadang-kadang nggak kalah jauh dari flagship beberapa tahun lalu. Kuncinya adalah jadi pembeli yang cerdas. Kita harus tahu apa yang benar-benar kita butuhkan dari sebuah HP. Bukan cuma ikut-ikutan tren. Nggak semua orang butuh kamera zoom 100 kali atau prosesor paling kencang buat sekadar scrolling media sosial dan chatting kan? Jadi, sebelum beli HP baru, coba deh riset dulu. Bandingkan spesifikasi, baca review, dan yang paling penting, sesuaikan dengan budget dan kebutuhanmu. Nah,
Itu tadi beberapa alasan kenapa harga HP sekarang makin mahal. Menurut kalian gimana? Apakah harga HP flagship saat ini sepadan dengan fitur yang ditawarkan? Atau kalian punya teori lain? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.